Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Baba Ibnu. Pada video kali ini kita akan lanjutkan tutorial Inkscape Bahasa Indonesia bagian ke-12. Saat ini kita akan mempelajari tentang export image. Apa bedanya sih export page, drawing, selection, dan custom. Sebenarnya Inkscape mendukung beberapa format ya. Bisa JPEG untuk Inkscape yang versi terbaru 1.1 atau PDF atau EPS dan lainnya. Tapi kali ini saya mulai dengan ekspor PNG terlebih dahulu. Mungkin di lain kesempatan akan dibahas yang lainnya. Oke, langsung aja. Ada beberapa pilihan kan di sini: page, drawing, selection, dan custom. Bedanya apa? Kalau page itu kita memilih keseluruhan artboard. Jadi semua yang ada di dalam page itu akan terekspor. Jadi coba kita buka dulu pengaturannya. Di sini WT 460 kali 640. Jadi semua yang ada di dalamnya ini akan terekspor. Kalau kita perkecil misalnya 230. Nah, jadi hanya setengah ini yang terekspor. Langsung kita coba aja. Page. Nah, seperti ini. Jadi dia hanya sebagian karena ukurannya tadi kita ubah jadi setengah dari si desain ini. Kita kembalikan jadi full. Kalau kita buat full, kita export, lalu kita replace. Sekarang kita akan lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Jadi begitu ukuran diubah jadi 46 cm, yang tadinya 23 cm, dia tercover semua. Jadi semua yang ada di dalamnya, si desainnya itu akan masuk ke dalam hasil ekspor. Oke, lanjut. Misalnya kita mau pilih drawing. Bedanya apa dengan drawing? Drawing itu jadi kita keseluruhan yang ada di file Inkscape ini akan diekspor. Contoh kita copy ini keluar. Nah, seperti ini. Kalau drawing itu jadi kita jadi kalau drawing itu keseluruhan komponen yang ada di dalam file Inkscape ini akan terekspor. Jadi kita coba aja Ctrl A. Nah, semua bagian ini yang masuk dalam Ctrl A akan terekspor tanpa kita memilih. Jadi kita lepas. Tadinya page, kita pilih drawing, lalu akan terekspor. Coba kita pilih export PNG nih, kita ganti jadi drawing. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, jadi yang di luar tetap terekspor. Oke, sekarang kita coba untuk selection. Kalau selection itu apa sih? Selection itu kita memilih dulu objeknya. Misalnya ini kita mau ekspor. Nah, kita pilih ini dan kita klik selection. Ya, ukurannya hanya seukuran yang si objeknya ini. Kalau saya biasanya kalau mau ekspor dan ingin background transparan, biasanya saya ekspor di bagian luar. Kenapa? Kita coba dulu. Nah, jadi kalau dia ekspor dan masih di dalamnya, di belakangnya ada gambar atau shape itu, dia si backgroundnya ini akan terbawa juga. Jadi akan berwarna seperti yang belakangnya. Jadi kalau mau di ekspor dan ingin belakangnya transparan, misalnya kita duplikat aja. Kita geser, lalu kita export, replace, dan kita buka kembali. Dia sekarang sudah transparan seperti ini. Coba kita tes, kita import ke Inkscape-nya. Nah, seperti ini. Jadi dia sudah transparan. Selanjutnya adalah custom. Jadi misalnya kita ingin wilayah tertentu saja yang kita ingin ekspor. Jadi misalnya saya ingin mengekspor bagian
Misalnya ini 230 kali berapa ini? Kali 320. Nah, seperti ini. Jadi saya ingin mengekspor bagian ini saja. Nah, kita kan pilih selection biasanya kan. Kita mau pilih seperti ini. Jadi ada kalanya kita dia sudah tergrup ataupun bagian harus dipisah-pisah dulu sehingga kita bisa pilih untuk export selection. Nah, dengan cara custom ini kita tidak perlu seperti itu. Kita tinggal misalnya kita buat aja gitu area mana yang saya mau ekspor. Misalnya seperti ini. Setelah dipilih ini sudah didapatkan koordinatnya. Ini berubah terus kan. Jadi ukurannya berubah, seleksinya berubah. Nah, setelah itu kita tinggal ganti ke custom aja. Dan si merahnya ini kita hapus aja. Ini cuma buat apa? Ini cuma buat untuk penanda aja, mencari titik koordinatnya dan ukurannya. Sekarang kita coba custom export. Dan hasilnya seperti ini. Jadi hanya bagian yang tadi yang di blok merah itu saja yang terekspor. Kira-kira sudah paham beda keempatnya ya? Kalau ada yang masih bingung bisa tanya di kolom komentar aja. Selanjutnya kita beralih ke image size. Image size ini apa sih? Jadi kalau width itu kan satuan yang kita bisa lihat ya di percetakan. Kita mencari ukuran meja, ukuran sepatu pakai cm dan lainnya. Image size ini adalah resolusi. Jadi isinya itu titik-titik. Jadi DPI itu adalah jumlah titik yang ada dalam setiap perseginya inci persegi. Jadi ada satuannya kan, ada satuan milimeter, sentimeter, dan inci salah satunya. Jadi dalam 1 inci itu berukuran kotak seperti ini misalnya. Ada berapa titik sih? Jadi kalau teman-teman perhatikan layar laptop teman-teman gitu kan, sebenarnya terdiri dari titik-titik, bukan gambar benar-benar gambar, tapi terdiri dari titik-titik. Nah, jumlah titik di laptop teman-teman itu yang misalnya 14 inci atau 16 inci. Nah, itu kalau kita bagi per inci, jadi kita bagi nih 1 inci 1 inci. Nah, dalam satu kotak ini ada berapa piksel yang ada di dalam layar tersebut. Nah, biasanya kalau laptop pada umumnya itu yang di bawah 10 juta mungkin kisaran 100 dpi atau di bawahnya. Tapi kalau untuk percetakan, biasa kita membutuhkan resolusi yang lebih tinggi agar gambarnya lebih bagus atau lebih tajam. Kalau laptop biasanya 96 atau kisaran 100, yang lebih tinggi itu adalah DPI pada smartphone. Biasanya smartphone itu sekarang sudah di atas 300 DPI. Jadi kalau teman-teman punya handphone yang resolusinya SD, itu biasanya sudah kisaran 300 DPI. Tapi kalau yang Full HD bisa 400 DPI dan seterusnya, tergantung berapa inci ukuran layarnya. Nah, seperti ini. Jadi kalau semakin banyak titik, dia akan semakin tajam. Nah, saat kita ekspor itu, kalau kita kebutuhannya hanya untuk preview, kita cukup dengan 96. Tapi kalau untuk kita mencetak cetakan brosur kan, contohnya ini map ya, itu membutuhkan resolusi yang tinggi. Kita bisa ekspor dengan 300 dpi. Selection 300. Misalnya map 300 dpi. Dan ini akan sedikit memakan waktu karena kerjanya lebih berat lagi. Coba kita buka filenya. Nah, ini yang tadi kita sudah buka. Kita buka di sini.
Kita buka lagi satunya. Kalau kita perhatikan, dia begitu di zoom akan mulai pudar, berbeda dengan yang 300 dpi. Dia begitu di zoom, gambar akan tetap tajam karena resolusinya yang berbeda. Kira-kira sudah paham ya. Jadi kalau teman-teman butuhnya untuk cetak yang semacam brosur, map, atau yang kecil-kecil, itu bisa pakai 300 dpi. Kalau misalnya mencetak banner atau yang seperti baliho begitu, itu 150 dpi aja udah cukup, karena biasanya target konsumen itu melihatnya dari jauh. Jadi kalau melihatnya dari dekat bisa pakai 300. Kalau untuk objek yang iklan yang besar itu bisa 150 dpi aja udah cukup. Oke, sekian video kali ini. Kalau ada yang masih belum paham bisa tanya di kolom komentar. Semoga video yang bermanfaat. Sampai jumpa di seri video ini berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.